Gempa bumi adalah suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada daerah yang berpenduduk. Banyak terdapat negara yang sering dilanda gempa akibat aktivitas tektonik di dalam kerak bumi, seperti negara Turki dan Jepang. Dan untuk menghadapi gempa bumi ini, negara-negara itu membuat teknologi anti gempa yang diterapkan pada banyak infrastrukturnya. Dan berikut ini adalah bangunan anti gempa di Turki dan di Jepang. Baru-baru ini pada 6 Februari tahun 2023 terjadi gempa bumi di Turki dan Suriah yang menyebabkan korban dengan jumlahnya mencapai lebih dari 40.000 jiwa. Gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah berskala 7,8 skala Richter, yang kemudian diikuti dengan gempa susulan berskala 7,6 skala Richter, sehingga menjadikannya sebagai gempa bumi paling mematikan di abad ini. Negara Turki memang disebut sebagai negara yang paling rawan gempa di dunia. Hal itu disebabkan karena kondisi geografis Turki yang berada di lempeng Anatolia. Terjadinya gempa bumi ini disebabkan oleh retakan sepanjang 100 km antara lempeng Anatolia yang terpusat di Turki Selatan. Gempa bumi yang terjadi pada jam 14:15 membuat warga tidak sempat melarikan diri dan terperangkap di bawah reruntuhan bangunan yang mereka tinggali. Faktor lain yang menyebabkan gempa bumi pada Turki dan Suriah ini sangat mematikan adalah desain dari bangunan-bangunan yang ada di Turki dan Suriah. Banyak bangunan berjenis substory structure, yaitu jenis struktur bangunan yang memiliki lantai lebih lemah daripada lantai-lantai di atasnya. Pada saat gempa melanda, terjadi pancake collapse pada bangunan substory itu, yaitu keruntuhan struktur bangunan yang cepat dan merata dari seluruh bangunan. Selain gempa di tahun 2023, Turki juga pernah mengalami gempa bumi yang serupa di Izmit tahun 1999 yang menewaskan lebih dari 17.000 Semenjak gempa Izmit itu, pemerintah Turki menekankan aturan pada perusahaan konstruksi di Turki agar menerapkan building code. Building code atau kode bangunan adalah serangkaian peraturan dan standar yang diterapkan oleh pemerintah maupun badan regulasi setempat untuk mengatur desain konstruksi dan perawatan bangunan. Namun aturan building code itu masih banyak tidak dipatuhi oleh para perusahaan jasa konstruksi bangunan, sehingga saat gempa 2023 terjadi masih banyak ditemukan bangunan-bangunan yang runtuh di Turki. Kemudian, agar nantinya saat terjadi gempa, bangunan substory di Turki tersebut dapat menahan getaran dan tidak mudah runtuh, maka dapat dilakukan dengan cara retrofitting atau memperkuat material pada bangunan substory, yakni dengan mengganti kolong atau pilar bangunan dengan rangka baja, kemudian memperkuat dinding dan memperdalam pondasi bangunan substories tersebut. Akan tetapi, menurut Bank Dunia, jika bangunan-bangunan substory di Turki dilakukan retro, maka membutuhkan biaya yang sangat besar yang mencapai 465 miliar atau sekitar 6.700 triliun rupiah. Selain Turki, negara lain yang memiliki kondisi yang sama adalah Jepang. Jepang mengalami gempa bumi sepanjang sejarahnya. Salah satu yang terparah adalah gempa besar Kanto tahun 1923. Gempa tersebut menghancurkan Tokyo dan Yokohama serta menewaskan lebih dari 140.000 orang. Dan setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menerapkan building code secara ketat dalam membuat bangunan dan menerapkan sistem anti gempa pada bangunan-bangunannya. Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki kesiapan paling tinggi dalam mengantisipasi datangnya gempa bumi. Bahkan untuk bangunan-bangunan tinggi yang ada di Jepang dibangun dengan sistem anti gempa level resilience, di mana level pertama adalah dapat menahan gempa berkekuatan kecil dan level kedua dapat menahan gempa yang ekstrim. Salah satu sistem anti gempa yang digunakan Jepang adalah seismic isolation. Seismic isolation digunakan dalam perancangan bangunan dan struktur dengan cara mengisolasi bangunan dari gerakan tanah yang disebabkan oleh gempa bumi.
Teknologi ini bekerja dengan memisahkan struktur bangunan tanah yang bergetar dengan menggunakan lapisan bantalan atau bereng yang elastis dan fleksibel. Selain seismic isolation, di Jepang juga menggunakan motion damper yang berfungsi untuk mengurangi jumlah getaran pada bangunan selama gempa bumi terjadi. Motion damper ini dapat diletakkan di titik bangunan seperti di atap, dinding, dan di pondasi bangunan. Pada prinsipnya, ketika bangunan mulai bergetar saat terjadi gempa, damper akan bergerak seperti pendulum. Kemudian, karena terdapat momen inersia yang diciptakan oleh gelombang gempa, maka damper berayun ke arah yang berlawanan melawan gaya gempa, sehingga dapat membantu untuk menstabilkan bangunan. Karena teknologinya tersebut, beberapa waktu yang lalu, Turki bekerja sama dengan perusahaan konstruksi Jepang dalam membangun jembatan. Jembatan tersebut adalah jembatan gantung Asman Gate dengan panjang totalnya 2.682 meter. Pembangunan jembatan Asman Gate harus memiliki struktur yang dapat menahan gempa hingga 7,9 magnitudo. Pembuatan pondasi jembatan Asman Gate itu menggunakan metode seismic isolation, dan metode tersebut pertama kali digunakan di dunia. Struktur pondasi jembatan terdiri dari tiang penyangga di bagian paling bawah, kemudian kerikil di atas tiang penyangga, lalu kaisen di atas kerikil, dan steel shaft di atas kaisen. Dengan susunan tersebut, ketika terjadi gempa bumi, gesekan di dasar laut akan diserap oleh kaisen dan lapisan kerikil, sehingga gempa yang ditransferkan ke jembatan hanya menjadi gempa kecil saja. Selain jembatan, beberapa infrastruktur terbesar di Turki juga dibangun dengan teknologi tahan gempa. Di antaranya adalah Bandara Udara Internasional Sabiha Gökçen, yakni salah satu dari 2 bandara udara internasional yang melayani kota Istanbul di Turki. Bandara Sabiha Gökçen dibangun setelah Turki diterjang gempa hebat sebesar 7,4 skala Richter pada tahun 1999. Bandara ini terkenal dengan sistem keamanan gempa yang canggih serta teknologi penerbangan yang modern. Bandara Sabiha Gökçen ini dibangun agar dapat menahan gempa bumi sampai dengan skala 5 skala Richter dan menjadikannya sebagai bandara pertama anti gempa di dunia, serta salah satu bangunan anti gempa yang terbesar di dunia. Selain Bandara Sabiha Gökçen, Bandara Istanbul No Airport di Turki juga memiliki sistem anti gempa yang sangat inovatif. Bandara ini dilengkapi dengan sistem deteksi gempa serta sistem peringatan dini untuk memberikan informasi segera tentang kemungkinan gempa yang akan terjadi. Bandara Istanbul No Airport memiliki struktur bangunan yang sangat kuat serta fleksibel. Bandara ini dapat menahan guncangan dan getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi hingga 8 skala Richter. Bangunan di bandara itu juga dirancang untuk dapat bergerak sejalan dengan getaran tanah sehingga tidak mengalami kerusakan atau keretakan pada strukturnya. Dan secara keseluruhan, sistem anti-gempa yang dimiliki oleh Istanbul No Airport tersebut merupakan salah satu yang terbaik dan paling canggih di dunia, serta juga menjadikannya sebagai bangunan anti-gempa yang terbesar di dunia.